selamat malam. Selamat malam sahabat Sabda yang hadir pada malam hari ini. Kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Iya, dan juga diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan lakukan PA bareng. Dan kali ini kita akan membahas tentang Nehemia 8. Wah, nanti ceritanya pokoknya panjang deh. Iya. Oke, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang mungkin sedang on the way akan muncul, ya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yulia. Ya, dan saya Roma. Ya, semoga nanti teman-teman yang juga akan menonton rekaman tundanya bisa mengikuti juga dengan baik ya. Oke. Ya, hari ini kita ada dalam acara PA online bareng seri Alkitab yang dimana kita akan membahas pasal-pasal terkenal, dan malam hari ini kita membahas pasal yang sangat baik sekali, yang sangat bagus sekali dari Nehemia pasal 8. Ya, hari ini kita akan ada 2 tamu yang akan menjadi guest atau PA bareng. Teman kita adalah ada double R nih, Rialdi dan juga Rahel. Iya. Oke, kita akan undang kedua guest kita malam hari ini untuk segera bersama-sama dengan kita sehingga nanti acara Ayo PA ini bisa lebih seru lagi, karena 2 rekan muda kita akan mempelajari Nehemia pasal 8 dan akan membagikan ayat-ayat yang sudah digali. Ya. Oke, hari ini waktunya mungkin nggak akan terlalu panjang. Kita harus selesai 1 jam karena hari ini juga ada acara pembukaan. Iya, acara pembukaan Anhek ya Bu ya, 2022 yang dilakukan oleh Sabda. Iya. Oke. Gimana kalau kita nanti kalau Rialdi sudah muncul, kita bisa doa bareng, lalu kita bisa langsung mulai. Iya. Ya, selamat malam Kak Rahel. Halo. Malam Bu Yulia, malam Kak Roma. Halo, selamat malam. Iya. Semoga Riyadi juga bisa masuk. Ini Rahel dan Riyadi saling kenal ya? Iya. Yes, betul Bu. Saling kenal? Sudah kenal dulunya? Iya. Sudah. Terus Aldi kan kelas di Sabda, terus aku jadi ikutan terus. Iya. Ya, tadi siang juga ada acara kenal sahabat Sabda, dan dia bilang sekarang hobinya adalah ikut kelas Sabda. Hobinya ikut kelas MLC. Kemungkinan 2 rekan kita yang double R ini juga hobinya mengikuti kelas Sabda MLC ya. Iya. Betul. Riyadi dan Rahel, kita akan segera mulai karena hari ini nanti jam 7:30 ya. 7:30 kita akan ada acara pembukaan untuk acara Anhek. Jadi kita akan cepat selesai supaya nanti bisa tepat waktu juga selesai. Ya, yuk kita mulai. Ya, mari kita bersatu dalam doa, mengajak sahabat-sahabat juga yang sudah bergabung malam ini untuk berdoa bersama-sama dengan kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama melihat kebaikan Tuhan atas 1 minggu Tuhan boleh berkarya dan melakukan hal yang ajaib dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita karena kami akan belajar kembali tentang kebenaran-kebenaran-Mu yang berharga yang menjadi harta dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mengaplikasikan setiap hal-hal yang boleh kami pelajari. Secara khusus Tuhan untuk kedua tamu kami, Kak Rialdi dan juga Kak Rahel yang boleh bergabung bersama kami. Memberkatilah hamba-Mu ini yang akan membagikan pelajaran-pelajaran penting dan juga hal-hal yang mereka sudah gali dari Nehemia pasal 8. Untuk seluruh sahabat-sahabat yang akan belajar bersama-sama juga bersama dengan kami. Ya, tolong mampukan setiap kami untuk boleh mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau, menyerahkan acara ini di bawah kontrol Tuhan dari awal pertengahan kepada selesainya, boleh jadi nama Tuhan yang digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur. Amin. Amin. Ya, sekali lagi saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir di acara Alkitab ini. Semoga kita akan bisa menggali banyak dan kita bisa belajar banyak ya. Nah, teman-teman yang belum bawa Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya. Boleh di HP atau boleh buku. Iya. Iya, sekali lagi selamat malam ya teman-teman. Ini ada 1 tanggapan dari Pak Martin, Bu. Semangat malam, salam sehat buat Ibu Yulia, Bu Roma. Iya, selamat mengikuti hari ini Pak Martin dan juga rekan-rekan sekalian.
Nah, sebelum lebih lanjut kita ngobrol dengan dua rekan kita double R yang bersama-sama dengan kita malam hari ini, kita akan bersama-sama melihat dulu sedikit latar belakang dari kitab Nehemia. Khususnya kalau kita tahu ini tokoh utamanya ya Bu ya di kitab ini. Nah, ada beberapa hal mungkin yang bisa dipelajari dari Nehemia gitu yang menarik, mungkin tentang sifatnya, keterampilannya atau imannya di dalam mengikut Tuhan gitu. Yang saya lihat, saya suka gitu dengan iman Nehemia. Yang saya lihat di sini imannya sangat ekstrim, dia sangat memiliki memiliki hati yang peduli kepada bangsanya, hati yang mengasihi bangsanya, sehingga itu tercurah ketika dia menjadi seorang pejuang untuk pergi ke Yerusalem untuk kembali membangun tembok Yerusalem gitu. Dan itu melakukan hal yang besar yang menurut saya itu hal yang mustahil mungkin bagi manusia, tetapi bisa dikerjakan oleh karena dia bergantung mutlak kepada Tuhan. Saya suka sekali dengan iman Nehemia di situ. Iya, dia seorang yang nasionalis, cinta kepada bangsanya dan cinta kepada Tuhan. Wah, itu cinta yang double, yang luar biasa ya. Saya juga suka dengan Nehemia karena dia juga seorang yang rendah hati, sekalipun dia mungkin dapat perhatian yang besar dari raja. Kemudian dia juga mendapatkan fasilitas dari raja, tapi dia bertanggung jawab dan terus melakukan tugasnya dengan baik, dan dia tidak sombong, dan dia selalu bisa mendahulukan apa yang penting. Ya, itu keterampilan yang luar biasa bagi seorang pemimpin. Ya. Dia juga seorang pemimpin yang benar-benar mengorbankan dirinya gitu ya untuk boleh memimpin bangsanya. Bahkan ketika ingin membangun tembok Yerusalem, banyak hal yang terjadi, banyak pertentangan yang terjadi, tetapi dia tidak menyerah, dia tetap maju bersama-sama dengan bangsanya, dan pastinya itu dipimpin oleh kasih Tuhan gitu. Nah, ini ketika minggu lalu kan kita belajar nih Bu dari Nehemia pasal 1 tentang bagaimana dia menaikkan doa syafaatnya gitu untuk pembangunan tembok Yerusalem, dan juga tentang keberdosaan bangsanya di hadapan Tuhan. Nah, secara kronologis mungkin kita bisa berbagi kepada sahabat Sabda yang malam hari ini bergabung gitu, sampai ceritanya ke seluruh pasal 8 ini gimana ceritanya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari pasal 2 mulai akhirnya Nehemia diizinkan oleh Raja Artasasta untuk kembali membangun tembok Yerusalem, dan di situ dia nggak langsung pergi ya, dia mensurvei dulu kota-kota yang ada di sekitaran Yerusalem. Setelah itu dia mulai membangun, banyak pertentangan yang terjadi, ada Sanballat, ada Tobia yang ingin membunuh, bahkan menghancurkan istilahnya rencana dari Nehemia gitu. Tapi Tuhan melindungi, dan akhirnya di pasal 6 tembok Yerusalem bisa didirikan kembali. Itu luar biasa ya, perjuangan yang penuh penuh tantangan gitu ya. Seharusnya Nehemia ini punya kedudukan yang cukup mapan di kerajaan ya, kerajaan Babel. Lalu kalau dia masih mau pulang ke kampungnya yang berantakan itu juga satu hal yang luar biasa ya. Jadi ketika tembok selesai dibangun, wow, rasa bangganya luar biasa untuk untuk orang-orang Israel ya, termasuk dirinya. Iya. Nah, lalu masuk ke pasal 8 nih. Nah, setelah tembok dibangun, semuanya sudah siap. Nah, saatnya lah dirindukan Nehemia untuk kebangunan terhadap umat juga bisa terjadi gitu, sehingga akhirnya ada hal-hal yang dilakukan oleh Nehemia bersama juga Ezra di sana ya, untuk bisa memulihkan keadaan umat Israel gitu. Makanya kalau di pasal 8 ini kita akan belajar bagaimana Ezra membawa bangsa Israel untuk kembali kepada Taurat Tuhan. Nah, jadi Nehemia 8 ini salah satu celebration ya, setelah tembok selesai dibangun, maka dia ingin merayakan. Dan kalau teman-teman perhatikan juga Realdi dan Rahel, ini cerita tentang Ezra nih, bukan tentang dia. Jadi walaupun ini Nehemia yang menulis, tapi dia menceritakan tentang Ezra. Ini salah satu juga kerendahan hati dia. Dia tahu fungsi dia tahu posisi dia, dan dia tahu fungsi Ezra dan bagaimana Tuhan memakai dia. Dia tidak pernah merasa insecure gitu ya, tidak merasa tidak aman. Dia tetap melakukan yang seharusnya, bahkan dia memberikan fasilitas yang cukup bagus gitu untuk Ezra bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ini kerjasama yang luar biasa antara dua orang ini.
Iya, jadi butuh sekali rekan gitu ya untuk bisa memajukan pekerjaan Tuhan. Khususnya kalau kita lihat di Esra Nehemia ada kesatuan di situ. Nah, kita akan melihat pasal 8 ini bersama dua teman saya, dua teman kita yang sudah hadir pada malam hari ini, Rialdi dan juga Rahel. Kita akan lihat ya bersama-sama pasal 8 hari ini dan pastinya sudah belajar banyak dari Nehemia pasal 8. Boleh nih dari Rialdi nih menemukan ada berapa ayat nih? Pasal 8. Pasal 8 ada 19 ayat yang luar biasa. Oke, Iya. 19 ayat yang luar biasa dan sekali duduk bisa dibaca ya. Betul. Iya. Oke, nah kalau saya bertanya ke Kak Rahel, siapa saja nih yang disebutkan tokoh-tokoh dalam pasal 8 ini? Mungkin tokoh-tokoh yang penting saja ya. Kalau dicek memang ada cukup banyak nama di sana. Iya benar-benar. Tapi kalau yang pentingnya mungkin di sini ada Ezra, terus ada juga Musa, tapi ini semuanya untuk nge-refer ke kitab Tauratnya ya. Terus berapa nama tadi yang disebutin sama maksudnya secara umum udah disebutin sama Kak Roma bahwa di ayat 5 ya, itu ada beberapa nama yang disebutkan juga. Yang mungkin teman-teman bisa baca langsung. Banyak banget. Iya, di ayat 8 juga. Mungkin Ezra sama ini ya, Ezra, Taurat Musa, Taurat Allah, dan juga orang-orang Israel sendiri yang saat itu sama-sama belajar atau meneliti firman Allah seperti itu. Ya, dan Tuhan. Ya. Ya. Oke, ya jadi ada banyak tokoh yang kita temukan di Nehemia pasal 8 ya. Nah, kalau kembali ke Rialdi, apakah menemukan nih kata-kata yang sering diulang-ulang di pasal ini? Dan ini jadi sebuah penekanan gitu yang penting di pasal 8 ini. Yang kutemukan yang berulang-ulang ialah kitab Taurat. Yup. Ada lagi? Lalu ada membacakan. Iya. Ini saling terkait nih, membacakan kitab Taurat. Ini diulang berkali-kali. Betul. Oke, apa menemukan yang lain lagi? Kemudian dari pasal 8 ini kita bisa lihat ini tokoh Ezra diulang juga berkali-kali karena dia pemeran utamanya ya di sana. Iya. Oke. Nah, dari Kak Rahel menemukan hal lain selain Esra, Taurat Tuhan, dan juga membacakan? Sebenarnya itu sih, cuman mungkin kalau terkait membacakan, terkait sama firman atau Taurat yang disebutkan itu berulang-ulang, itu tuh ada beberapa kata kerja yang cukup terkoneksi ya satu sama lain. Tadi kan membacakan iya, terus juga ada mendengar, mempelajari, mengajarkan. Kayak itu kenapa aku merasanya itu meskipun mungkin tidak diulang sebanyak 3 kata-kata tadi, tapi itu kayak ada koneksinya satu sama lain seperti itu. Ya, betul. Ya. Kemudian ada satu kata benda juga yang beberapa kali diulang, itu bagian-bagian dari kitab Taurat. Ya. Oke. Nah, kita sudah melihat kata-kata yang sering diulang-ulang di pasal 8 ini. Jadi, apakah Rialdi bisa menyimpulkan nih kesan utama atau tema yang didapatkan dari Nehemia 8? Tema yang kudapat dari Nehemia 8 adalah tentang pengajaran kitab Taurat. Adanya pembacaan, adanya penyampaian yang dijelaskan dengan keterangan-keterangan kalau nanti kita lebih mendalami Nehemia 8. Sehingga ini membuat umat mengerti. Nah, jadi ada pengajaran di dalamnya. Ini hari raya yang luar biasa. Nehemia 8 membicarakan tentang pembacaan firman berkaitan dengan pengajaran, dan di situ dilakukan hari raya. Jadi ini hari raya bukan cuma pesta pora, tapi belajar firman, penggalian Alkitab. Hebat sekali. Ya, iya. Betul luar biasa. Oke, ya hari raya Pondok Daun ya, di sana yang dilakukan dan ada firman yang dibacakan. Nah, firman yang dibacakan oleh Esra ini akan kita gali di dalam ayat-ayat yang akan kita gali malam hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar lebih jauh tentang kebangunan rohani
tentang firman yang besar yang dibangunkan oleh apa ya si Esra kepada seluruh umat Israel dari Taurat Musa dalam ayat 4, ayat 9 dan ayat 19. Ya, Nah, kali ini kita membahas tiga tiga ayat ya, ayat. karena penting banget gitu ya, 4, 9, dan 19. Jadi teman-teman ayo buka Alkitabnya, baca lagi ayat-ayat itu ya, 4, 9, dan 19. Iya, kita akan membahas dari pasal 8 ayat 4 dulu ya. Bapak Ibu silakan bisa sekarang untuk melihat ayat 4. Saya akan bacakan dan kita akan menggalinya bersama Realdi dan juga Rahel. Ayat 4 dikatakan gini, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Nah, ini pembacaan yang pertama yang dibacakan oleh Esra kepada umat Israel. Nah, kalau saya bertanya ke Rahel nih, mengapa Esra di pasal ini diminta untuk membacakan kitab Taurat Musa? Karena kalau setauku ya dari yang aku gali, Ezra itu emang kan kerjanya meneliti hukum Taurat, yang meneliti kitab Taurat ya. Dan dia memang hidup di zaman antara apa ya zamannya siapa, tapi pokoknya di Nehemia ini juga dia hidup gitu. Kalau nggak salah sih sebelum pembuangan ya, terus pas pembuangan atau pas pembuangan sampai akhirnya ke ke sini. Tolong dikoreksi ya Bu Yulia dan Kak Roma. Tapi intinya kenapa Ezra itu siapa? Ya itu tadi dia itu peneliti Taurat. Terus dia termasuk nabi-nabi juga yang uh, vokal dari dulu tuh menentang ketidakadilan seperti itu loh bersama beberapa nabi lainnya kayak gitu. Jadi mungkin di sini karena saat itu adanya Ezra, jadi ya udah dipanggil Ezra ini untuk meneliti dan mengajarkan Taurat Tuhan ini bersama dengan rakyat Israel sehingga orang-orang yang mendengar juga ada yang ngerti, baik laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Ya, jadi yang membacakan Esra diminta untuk membacakan karena memang dia seorang ahli Taurat gitu ya, ahli kitab. Sehingga memang tugas dia untuk membacakan dan tugas dia juga untuk menjelaskan kepada orang banyak. Iya. Iya, dia juga termasuk masuk dalam golongan imam besar Harun gitu ya. Jadi dari golongan imam besar, makanya dia punya punya hak lah untuk memberikan firman Tuhan atau membacakan firman Tuhan di depan bangsa Israel. Hilang. Oke. Sempat kita akan lihat lagi Riyadi untuk bisa bergabung dengan kita. Nah, masih di pasal 8 ayat 4 ini. Oke, sambil menunggu Riyaldi, mungkin saya bertanya lagi ke Riyaldi. Oke, mohon maaf tadi. Welcome back. Jangan cepat-cepat lari. Iya. Kita masih menggali pasal 8 ayat 4 nih, Riyaldi. Ya, saya akan bertanya kepada Riyaldi ya. Tadi kita sudah lihat siapa Esra gitu ya, secara sepintas. Nah, yang pertanyaan saya berikutnya, apa yang dibacakan nih oleh Esra dan berapa lama Esra membacakannya? Yes, yang dibacakan oleh Esra adalah kitab Taurat. Dari kapan sampai kapan? Ternyata ini waktunya panjang sekali. Dari pagi sampai siang hari. Ini dahsyat ya. Kita seringkali sejam aja udah ngantuk. Tapi ini pembacaan dari pagi sampai siang. Ini dahsyat. Ini luar biasa. Berdiri loh. Berdiri, betul. Mereka berdiri. Wow. Yes. Dan penuh perhatian. Itu hebatnya. Itu dahsyatnya. Kita mesti belajar betah mendengar firman. Kalau kata Mazmur 119, aku mencintai Tauratmu. Kalau kita cinta mati-matian, mau pagi sampai siang, bahkan sampai malam, kita akan dengan penuh perhatian dengar firman, dengar Taurat Tuhan. Wow. Iya, jadi Esra membacakan Taurat Tuhan setiap hari dan itu selama setengah hari gitu ya, dari pagi sampai siang hari. Nah, siapa nih yang mendengarkan Taurat? Gimana? Aku mau nanya, kalau misalnya, bukan nanya sih, maksudnya aku tuh setelah aku pelajarin tuh kayak kalau kita lihat ke belakang mungkin ini bisa terjadi juga karena memang mereka habis mengalami hal-hal yang nggak enak ya, hal-hal yang susah gitu loh. Jadi kayak jadi haus, dan kan kita kalau capek habis melakukan sesuatu kita pasti pengen istirahat atau haus dan lapar ya nggak sih.
Nah, aku tuh kayak ngelihatnya tuh karena mereka habis ngebangun tembok kan, nah mereka tuh capek, mereka butuh istirahat. Dan mereka juga haus dan lapar, tapi bukan capek dan haus lapar jasmani aja, tapi juga rohani kayak gitu. Makanya mereka benar-benar meneliti, mendengarkan betul apa yang dikatakan oleh Ezra dari pagi sampai siang hari seperti itu. Ya, jadi bukan pertanyaan ya, hanya menambahkan ya. Iya. Takut salah aja sih sebenarnya. Iya, wah, sebenarnya kan itu selesai, membangun temboknya sudah selesai. Lalu mereka menunggu waktu untuk merayakan. Jadi ini semacam celebration. Jadi kalau capek, mungkin capeknya udah selesai sih. Kalau maksud aku tuh tadi capeknya itu bukan yang literally abis bangun terus capek, tapi Oke, bukan fisik ya. ya Bu Yulia di sini mereka tuh udah lama nggak ngelakuin yang bangun-bangun pondoknya ya. Bukan Ya, udah lama merayakannya tuh udah lama nggak bangun bangun pondoknya sih, tapi maksud aku kayak di situ loh kayak mungkin ada rasa kangen yang besar sekali sama firman Tuhan dan membuat itu ya, jadi akhirnya momentum untuk mereka, oh iya gue butuhnya tuh ini gitu loh, firman Tuhan gitu loh. Jadi makanya di Nehemia 8 ini kita bisa melihat momen itu yang mungkin bisa sama kayak hidup kita juga kayak gitu gitu loh. Ada momen-momen ya. yang akhirnya buat kita balik lagi ke firman Tuhan itu. Ya, kalau meneliti dengan lebih ini ya, lebih dalam, sebenarnya mereka belum pernah mendengar firman Tuhan, mendengar Taurat Tuhan. Baru sekali ini mereka mendengar, dibacakan. Jadi Esra disuruh membawa itu karena orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang ada di Yerusalem itu tidak lagi mendengar firman Tuhan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Jadi ya kalau dibilang kangen firman Tuhan, bukan hanya kangen, tapi mereka rindu karena mereka dengar dari cerita nenek moyang atau dari orang tua tentang firman Tuhan yang luar biasa, dan kali ini mereka akan mendengar. Jadi excitement-nya memang tinggi karena mereka belum pernah mendengar itu. Ya, oke. Oke, sebenarnya Ibu sudah menjawab sedikit, tapi akan saya tanyakan kepada Rial ini. Jadi saat itu Esra menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah, ada sikapkah yang Rial ditemukan di sini terhadap respon orang Israel gitu atau umat yang hadir saat itu saat mendengar pembacaan kitab yang disampaikan oleh si Esra? Yes. Gimana nih Jadi, sikap bangsa? jadi orang Israel ini salut ya. Kita bisa belajar bahwa sikap mereka adalah penuh perhatian, pay attention dengan sangat baik ya. Ini adalah harapan para guru di kelas kepada para murid, harapan para dosen untuk para mahasiswanya, dan ini juga harapan Tuhan bagi umatnya, bagi anaknya, bagi sahabatnya, bagi semuanya untuk dengar firman Tuhan melalui hamba-hambanya. Seperti kalau kita ikut MLC, ada Bu Yulia, ada Bu Roma, aduh, kalau kita dengar dengan penuh perhatian, kita akan mendapatkan makna rohani yang dalam, yang akan mengubah hidup kita, yang akan melahirbarukan kita, yang akan membuat kita tahu bahwa firman Tuhan lebih dari emas perak, lebih dari apapun. Firman Tuhan memerdekakan, firman Tuhan membuat kita jadi hamba kebenaran. Jadi penuh perhatianlah ketika kita dengar firman. Ya, semoga teman-teman yang suka bosen atau suka ngomel kalau dengerin apa khotbah di gereja, kok nggak selesai-selesai ya. Mungkin ini bisa menolong mereka untuk lihat betapa bedanya gitu ya sikap kita dengan mereka. Oke. Iya. Jadi mendengar dan juga penuh perhatian gitu ya. Jadi pusatnya benar-benar kepada firman tersebut ya, bukan hal-hal yang ada di sekitar, tapi kepada firman Tuhan lagi. Nah, jadi tadi udah melihat ya respon dari Realdi dan juga Kak Rahel tentang ayat 4 ini, bagus sekali gitu ya. Poin pertama yang sudah kita pelajari di sini dari kitab itu yang sudah dibacakan oleh Esra dan akhirnya ditangkap dengan mengerti oleh bangsa Israel. Kita mau lihat respon sahabat sabda yang bergabung malam hari ini yang mungkin sudah memberikan respon dari ayat 4 ini. Silakan Bu. Ya, jadi teman-teman yang di rumah silahkan juga ikut bertanya, ikut meresponi, ikut memberi tanggapan, komentar apa saja deh. Boleh ya untuk ayat 4, habis ini ayat 9. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lani, tolong tanya
Bagaimana dengan orang yang awalnya menggebu-gebu terhadap firman Tuhan, tapi kok lama-kelamaan bisa suam-suam kuku? Itu kenapa ya? Faktor apa yang mempengaruhi? Oke, silakan Rahel dan Riyadi mau ikut jawab. Ya, Rahel Silakan dulu. Rahel. Mungkin sebagai aku yang pernah atau sering mengalami hal ini bisa bantu jawab. Oh, relate ya. Iya, jadi kita nggak bisa bohong ya kalau memang apa yang ada di sekitar kita tuh yang di luar Tuhan tuh seringkali lebih menarik kelihatannya dibanding firman Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah sebenarnya kecintaan kita sama Tuhan dan firman itu diuji gitu ya. Dan tapi di sisi lain juga bukan cuma kita yang diuji, tapi orang-orang seperti Ezra, orang-orang seperti Ibu Yulia dan Kak Roma itu juga diuji. Nah, saya bersyukur dengan adanya kegiatan-kegiatan atau kelas-kelas sabda ini saya bukan lagi ngiklan ya, tapi ini beneran yang terjadi sama saya. Serius. Saya bukan kayak Kak Realdi yang sangat menggebu-gebu gitu ya akan firman Tuhan, akan ibadah. Serius, saya tipikal yang gampang banget untuk jadi suam-suam kuku. Um, tapi kelas-kelas inilah yang akhirnya ketika di tengah-tengah saya sibuk bekerja atau belajar, itu mengingatkan saya gitu bahwa oh sebenarnya ternyata yang lebih saya butuhkan tuh firman Tuhan gitu. Oh ternyata tempat istirahat yang sejati tuh ya Tuhan sendiri gitu dan melalui firman-Nya. Bahkan yang terakhir kelas IDK Identitas dalam Kristus itu juga saya sangat terberkati ketika saya membuat rekaman terus saya ulang-ulang, kan harus dihafal ya. Jadi itu kami harus menghafal siapa kita menurut firman Tuhan. Terus saya terharu sendiri. Jadi ngulangnya suka gagal gitu gara-gara pas lagi menghafal yang satu terus kayak oh iya ya saya berharga ya. Oh iya saya diberikan janji-janji yang besar ya. Nah, itu maksudnya gini. Jadi kalau memang kita udah tahu identitas kita sebagai anak Tuhan, ya udah kejar aja gitu. Oh iya, dan setiap saya daftar kelas sabda sebenarnya saya tidak yakin, tapi saya selalu tipikal yang orang yang pokoknya saya harus selesaikan apa yang saya mulai kayak gitu. Jadi tanya aja Kak Mei, Kak Roma atau Bu Yulia itu saya sering banget kena tegur karena belum ngerjain tugas atau terlambat. Bahkan sampai diingetin Kak, kayak kakak belum ngirimin tugas deh. Tapi maksudnya itu semua akhirnya menjaga semangat kita. Sama kan sama kayak hal-hal lain misalnya kerjaan atau belajar atau karir atau keluarga. Kalau nggak dijaga ya nggak akan baik-baik aja kan. Nah sama kecintaan sama Tuhan juga itu kalau nggak dijaga, kalau nggak ada usahanya ya nggak pasti langsung udah bubar kayak gitu. Itu dariku sih. Iya. Oke, kalau Riyadi gimana nih? Apakah betul pada mulanya kita sering menggebu-gebu, habis itu lama-kelamaan jadi suam-suam kuku? Gimana nih, faktor apa yang mempengaruhi? Keren ya pertanyaannya. Saya jadi ingat Matius 13. Menceritakan tentang benih. Benihnya ditabur di mana? Ada yang di pinggir jalan, ada yang di berbatu, ada yang di semak duri. Berarti apa aja faktornya? Ada yang dengar firman tanpa perhatian. Mungkin pertama-tama seperti retreat, menggebu-gebu, wah, aku akan lakukan firman. Setelah lewat itu retreat, aduh, sudah pohodei, sudah lupa lagi, sudah hilang gairahnya, sudah hilang antusiasnya. Aduh, itu mah di pinggir jalan langsung dipatok oleh burung itu si benih. Tidak bertumbuh di tanah yang baik ya. Ada juga yang di semak. Di semak itu juga Tuhan sudah jelaskannya, itu ada tipu daya kekayaan. Itu kita seringkali juga dalam kehidupan ini ditipu oleh kekhawatiran dunia. Itu yang buat kita jadi ciut. Saya juga seringkali mau beritakan Injil, takut, khawatir. Saya takut dibenci, saya takut dihina, saya takut dikucilkan. Padahal saya menggebu-gebu waktu ada ini kelas penginjilan, kelas misi. Tapi saya mulai takut. Itulah pengakuan dosa saya. Saya masih takut. Padahal Tuhan bilang, roh yang ada di dalam kamu lebih dari apa yang ada di dunia ini. Aduh, saya malah ciut lagi. Iman itu mengalahkan dunia. Malah saya ciut. Padahal firman udah menguatkan. Jadi saran saya juga masih lemah. Saudara-saudara juga mungkin ada yang masih lemah. Ayo, kita terus mencintai firman seperti Ezra. Supaya berani yang kawin campur, ditegur. Yang masih lemah imannya, juga ditegur, dibangkitkan lagi. Ayo, kita yang menggebu-gebu, biarlah roh kita terus menyala-nyala. Jangan biarkan kerajinan kita kendor. Makanya kita butuh saling membangun, saling mengingatkan. Supaya api yang ada di dalam kita terus berkobar-kobar. Amin. Amin.
Ini kayak KKR rasanya. Oh gitu ya. Ini Bu, ini komentar dari Bulani, mendengar suara Kak Riyadi serasa membayangkan suara Nabi Esra yang berkhotbah saat itu. Iya, oke. Ini ada respons juga dari Ibu Deborah. Kalau suka ngantuk di gereja bisa juga karena tidak penuh perhatian dan tidak haus akan firman Tuhan. Ya, betul ya. Ya. Ada satu tanggapan nih dari Kak Cornelius Loan. Selamat malam, bisa bergabung akhirnya. Saya tertarik dengan ayat 4 ini bahwa Ezra sangat suka membaca firman. Ini menjadi teguran bagi orang Kristen untuk tidak bosan membaca firman. Iya. Tadi juga ada respon nih Bu dari Bu Deborah. Amin, Kak Rialdi luar biasa. Iya. Iya. Ini malah malam ini serasa KKR. Iya. Oke, ada dari Vindi. Halo Vindi, bisa ketemu lagi. Pengenalan akan Tuhan akan membawa kita selalu memiliki kerinduan dekat dengan Tuhan, bahkan selalu haus akan firman-Nya. Ya, setuju banget. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, ya kita akan suam-suam kuku ya. Iya. Oke nih, waktu berjalan terus nih, jadi kita harus lanjut nih. Iya. Oke, kemarin kembali saya mengajak sahabat-sahabat juga untuk melihat ayat selanjutnya. Dari ayat 9 nanti kita akan menggali kembali bersama. Teman-teman yang di rumah, ayat 9 silahkan mulai komentar dari sekarang ya. Oke. Iya, dan pasti ini masih berkaitan ya tentang Taurat Tuhan. Kita akan bacakan dari ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Nah, oke, saya akan bertanya ke Kak Rahel nih dari ayat 9 ini. Bagaimana Ezra ketika menyampaikan firman Tuhan atau melakukan pembacaan itu, melakukannya pembacaan per bagian-berbagian dari kitab Taurat itu? Gimana nih cara Ezra? Setahu aku, jadi kalau Taurat itu kan kalau dulu ya, kalau sekarang kita bacanya udah dalam bahasa Indonesia, bahkan ada bahasa-bahasa lain ya kan. Kalau dulu itu tuh yang bisa baca bahasa aslinya Taurat tuh cuma beberapa orang yang termasuk Ezra ini kan. Dan kayak memang perlu orang-orang seperti Ezra untuk akhirnya pelan-pelan ngasih taunya, terus dibacain dengan jelas dan kasih keterangan-keterangan supaya pembacaan bisa dimengerti. Tadi sampai di mana ya? Sampai situ aja kali. Iya. Kayak khotbah kan ya. Kalau khotbah kan gitu ya. Kita baca ayat lalu pendeta akan menjelaskan ayat itu isinya apa gitu. Jadi sebenarnya ini ya kata lain khotbah. Cuman khotbah sekarang kalau bukan menjelaskan firman itu namanya bukan khotbah sih, dia cerita sendiri. Seringkali kan lebih banyak cerita sendirinya daripada menjelaskan firman. Nah, kalau dalam ilmu khotbah ini disebut khotbah eksposisi. Ya, expository. Expository preaching. Iya, atau khotbah eksposisi. Jadi benar-benar mengupas ayat itu, digali keluar artinya, bukan kita yang memberi arti, tetapi kita mencari arti dari ayat-ayat yang dikatakan di situ gitu ya. Nah, kalau yang khotbah yang tidak seperti itu, khotbah eisegesis itu kita yang memberi arti gitu. Akhirnya kita cerita kemana-mana, ayatnya dicocok-cocokkan gitu ya. Ya. Oke, jadi perbagian-bagian dibacakan oleh Ezra itu dibacakan dengan jelas, diberikan keterangan sehingga setiap pembacaan itu dimengerti. Nah, kita sudah tahu ya pembacaan tadi yang dimaksudkan oleh Ezra di ayat ini. Apakah menurut Rialdi cara pembacaan Alkitab atau kitab seperti yang dilakukan oleh Ezra itu masih dilakukan saat ini? Menurut kamu nih? Amin. Harapannya kita semua mau meneladani sikap Ezra ya. Dia meneliti firman. Makanya dia bisa jelaskan dengan keterangan-keterangan. Supaya orang yang mendengar bisa diberi pengertian. Ada cara yang indah yang saya dapatkan juga di kelas MLC. Bahwa ketika kita berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan, kita mesti menjelaskan Alkitab dengan Alkitab itu sendiri. Firman itu dijelaskan oleh firman itu sendiri. Ada ke-10 firman. Ke-10 firman ini dijelaskan di hukum Taurat lainnya gitu ya. Kan hukum Taurat ada ratusan perintah. Sedangkan banyak orang hanya tahu 10 saja ke-10 firman. Misalnya contoh,
Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada penjelasan di hukum Taurat bahwa jangan mengutuki ayah atau ibumu. Nah, ini adalah penjelasan ayat Alkitab dijelaskan oleh ayat lainnya. Jadi cara menghormati ayah ibu gimana? Jangan mengutuki. Kalau mengutuki gimana? Dihukum nanti. Nah, itu contohnya. Jadi dikasih keterangan supaya mudeng. Kalau nggak dikasih keterangan orang jadi bingung udah tinggalkan aja. Nah, jadi firman yang diberi keterangan, firman yang jelas itu juga menarik perhatian. Itu juga memberi pengertian sehingga orang yang mendengarnya berbahagia. Sehingga yang berbahagia itu yang memelihara nanti firman. Karena firmannya nyampe di hati dan di pengetahuannya juga ada. Tapi yang penting kita tahu firman untuk taat, bukan untuk nambah pengetahuan. Ingat, tahu firman untuk taat, bukan untuk menambah pengetahuan saja, tapi untuk taat. Inilah yang Ezra lakukan. Iya, jadi sampai sekarang masih dilakukan di gereja ya? Masih. Menurut kalian? Aku jarang sih menemukannya justru. Oh. Wow, beda sedikit nih. Gimana nih? Gimana Rahel? Mau dijelasin? I have to be honest, kayak di gerejaku sendiri, itu pemudanya banyak yang nggak ibadah lagi, pemuda, gara-gara, beberapa orang yang aku tahu itu ya karena memang firmannya kayak dicomot sedikit, terus pakai aplikasi yang kebanyakan gitu loh, kebanyakan bahkan bisa keluar konteks. Nggak tahu ya, tapi aku kayak banget, firman itu sendiri nggak perlu pakai sharing-sharing pengalaman kita pun sebenarnya udah sangat menarik. Menurut aku juga ada yang bilang ya dia tuh berkuasa gitu dan gak akan kembali sia-sia kepada Bapa. Jadi cuma kayak 14 kan aku kayak takut gitu loh, kayak takut anak-anaknya bosen atau segala macam. Padahal menurut aku itu bisa diakali dengan ya kreatif aja cara nyampeinnya, kayak sekreatif guru-guru sekolah minggu nyampein firman ke anak-anak muridnya kayak gitu. Kayak ya campuran antara kemalasan hamba-hamba Tuhan untuk mengeksplor, kayak mereka merasa cukup, bawain firman aja cukup gitu. Terus ditambah dengan mereka pikir dengan menambahkan humor yang banyak atau sharing-sharing kesaksian yang luar biasa kelihatannya dahsyat itu cukup. Padahal itu jadinya kosong gitu loh. Dan itu tidak menarik buat anak muda karena nggak berkuasa gitu menurut aku sih. Iya, gitu. Syukur di tengah-tengah itu semua masih ada gereja yang ibadah pemudanya masih reflektif, masih benar-benar mengistimewakan firman Tuhan, kayak gitu. Aku bersyukurnya itu sih. Tapi sayangnya aku nggak dapetin di gereja aku. Oh, ya, kita doain supaya ada perubahan ya ke depannya ya. Oke. Amin, ya, amin. Ya, oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Untuk ayat 9. Penggalian terakhir dari ayat 9 nih. Mungkin kembali ke Riyaldi lagi, nanti kalau ditambahkan Ryan silakan. Nah, kita tadi sudah membahas banyak terkait firman Tuhan dan bagaimana apa yang dilakukan di masa-masa kini gitu. Nah, bagi Riyaldi sendiri apa nih pentingnya melakukan pembacaan firman Tuhan dan memberikan penjelasannya atau keterangannya gitu. Iya, melakukan firman Tuhan ya. Jadi kalau aku mengingat Ezra 7 ayat 10, jadi Ezra itu meneliti, lalu dia itu melakukan firman Tuhan. Nah, pengajaran yang paling indah buat umat adalah teladan dari pengkhotbahnya. Jadi tadi menarik melakukan firman Tuhan dulu nih si Ezra. Ezra melakukan firman Tuhan, ini jadi modal bagi dia untuk ajarkan firman Tuhan. Sehingga ini jelas bisa dimengerti oleh setiap pendengarnya. Karena firman yang sangat berkuasa sebenarnya bukan di mulut, tapi di tindakan, tapi di pola hidup, tapi di ekspresi hidup. Dan Ezra menunjukkan itu, dia berintegritas, sehingga ketika sampaikan firman Tuhan dengan keterangan-keterangan yang ada, orang yang mendengarnya pun diberkati. Mulutnya itu jadi berkuasa, disertai oleh Tuhan. Seperti Yusuf, mau dia di rumah Potifar, mau dia di penjara, mau jadi penguasa di Mesir, Tuhan menyertai dia dan semuanya dibuat berhasil. Sehingga Ezra pun mengajarkan firman Tuhan dengan keterangan-keterangan, dengan ayat menjelaskan ayat, itu berkuasa.
sehingga setiap pendengarnya itu mengerti. Dan inilah yang harus kita lakukan. Lakukan firman dulu, baru beritakan, dan percayalah Tuhan akan menyertai setiap ucapan kita bisa dimengerti oleh setiap pendengarnya. Amin. Amin. Wah, luar biasa anak muda ini. Iya ya, jadi pembacaan bisa dimengerti kalau yang memberikan firman itu juga sudah melakukannya terlebih dahulu gitu ya. Sehingga firman yang disampaikan itu dapat ditangkap oleh umat dengan penjelasan-penjelasan atau keterangan tadi yang back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Ya, kadang orang bilang tingkah laku kita itu bisa berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Iya. Oke, iya. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Rahel, tapi ini ada respon dari sahabat Sabda, Bu, yang melihat dari sisi lain mungkin, atau menambahkan dari ayat 9 ini. Ya, ini ada Pak Denny Rohman, suka firman Tuhan karena tidak membaca atau mendengar, tapi juga suka firman Tuhan karena tidak. Bukan hanya membaca mungkin ya, bukan hanya membaca, bukan hanya membaca dan mendengar, tapi juga merenungkan, jadi tahu kebenaran yang menguatkan. Iya, amin Pak. Oke, ini Bu Melca nih, ini sepertinya Halo, Bu. Reuni MLC ya di sini semuanya. Iya, Bu Melca, seringkali tipikal orang Kristen zaman now, firman Tuhan yang didengar minggu ini cepat dilupakan. Kalau ditanya tak bisa dijelaskan alias cepat lupa. Iya, wah sayang sekali ya. Tetapi kalau firman Tuhan itu termeterai di dalam hati kita, harusnya sih nggak akan lupa gitu ya. Harusnya benar-benar akan kita ingat selama-lamanya, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi memang harus firman Tuhan yang diberitakan, karena itu kebenaran. Kalau kita cerita yang lain-lain dilupakan, ya itu salah kita gitu ya. Tapi kalau kita cerita kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan dimeteraikan di dalam hati kita dan tidak akan cepat lupa. Ya. Iya, ini masih tanggapan lain dari Bu Melce. Tak bisa dibayangkan orang Israel zaman Esra, mereka mendengarkan secara audio kitab Taurat yang dibacakan. Secara audio mungkin. Secara audible kitab Taurat yang dibacakan. Agak kurang jelas Bu Melce. Iya. Ini ada respon juga dari Ibu Lili. Makanya perlu PA baik pribadi atau kelompok atau online dengan sabda seperti ini. Ini menambah apa yang saya rasa kurang dari cuman mendengar khotbah seminggu sekali. Gitu Rahel. Jadi kalau di hari Minggu belum dapat apa-apa, harus cari tambahan. Makanan firman Tuhan. Iya. Oke, ada pertanyaan nih dari Rahel gimana? Enggak, kalau aku justru melihatnya kita emang nggak boleh, dari dulu kita emang nggak boleh, seharusnya nggak boleh fokusnya cuma satu sekali seminggu ya dengan tapi kan setiap aduh pasti kelaparan. Iya, terus suplemen lainnya ya kayak ikut-ikutan kelas kayak gini. Banyak banget kan ya sekarang, nggak cuma Sabda doang loh yang punya pelayanan kayak gini, ya nggak sih? Tinggal aja sama kita kayak gimana cocoknya gitu. Betul. Iya. Oke, dari Cornelius, izin bertanya Kak, apakah ada penjelasan mengenai tanda seperti apa yang digunakan oleh Esra atau orang Yahudi pada umumnya? Tanda apa nih ya? Saya masih miss dengan pertanyaannya. Apakah ada penjelasan mengenai tanda seperti apa yang digunakan oleh Esra? Atau orang yang agak kurang jelas nih. Mungkin cara menjelaskan firman-Nya kepada umat tuh tanda-tandanya caranya seperti apa gitu ya. Kalau aku tangkap begini, contoh seperti Nabi Nathan menjelaskan pesan Tuhan kepada Daud gitu, melalui perumpamaan, melalui domba gitu. Nah, jadi dengan perumpamaan bisa saja Ezra menyampaikan firman itu kepada umat. Gitu caranya menggunakan perumpamaan. Bisa jadi gitu. Itu cara yang digunakan. Ya, bisa banyak macam ya, bisa banyak macam. Salah satunya saja. Ya, seperti apa yang Ibu Deborah nih katakan, kalau yang disampaikan memang adalah firman Tuhan akan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan untuk memuaskan rohani kita, bukan memuaskan telinga atau kepala kita. Ya, amin. Semangat Kak Rahel. Ini Ibu Deborah memberi semangat ke Kak Rahel. Mungkin dia ikut prihatin karena Kak Rahel nggak dapat banyak firman Tuhan di gerejanya.
Iya. Oke, tanggapan berikutnya dari Kak Puspita, bersyukur kalau saat ini sudah banyak alat dan bahan yang dapat menolong kita belajar firman Tuhan, sehingga semakin jelas dan mudah dimengerti. Dan saya yakin ini juga bagian dari rencana Tuhan. Amin. Amin. Iya. Jadi gunakan sebaik-baiknya ya, banyak sekali cara belajar atau metode yang bisa dipakai untuk mempelajari firman Tuhan. Iya. Nah, ada satu pertanyaan terakhir dari Kak Rizky. Ini kemarin satu kelas kayaknya di IDK, kenal kan? Iya. Shalom, bagaimana menjelaskan dan memberikan keterangan dengan baik, namun juga ada tertulis hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Oke, apakah Kak Waduh, Rahel? nanti OOT ini. Nanti OOT. Rizky, kita nggak akan lanjutkan dulu ya, karena ini nanti akan membahas tentang ragi orang Farisi, nanti malah keluar dari topik nih. Kita akan membahas Esra dulu ya, Nehemia dan Esra. Oke, kita mau lanjut atau ini ada? Masih ada dua, Bu. Dari bulan ini masih ya, teman-teman. Kadang miris kalau lihat hamba Tuhan yang pintar membawakan khotbah yang bagus, tapi kurang pintar membawa khotbahnya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tadi yang mungkin yang merespon. Ya, mungkin khotbahnya ngawang-ngawang di atas awan. Iya, oke. Terakhir ya, dari Pak Denny Roman. Betul Bu Melce, setiap kebaktian selanjutnya saya tanya apa firman yang lalu. Banyak yang lupa. Ini menunjukkan firman yang didengar tidak direnungkan secara pribadi, jadi lupa ya. deh. Aduh, sayang sekali ya. Oke, kita lanjut dulu nih karena waktu udah jalan terus. Iya, waktu jalan terus, tapi respon sahabat sabda sangat banyak hari ini ya. Betul. Oke, kita akan lihat dari ayat terakhir hari ini bersama Rialdi dan juga masih dengan Kak Rahel, ayat 19. Mari teman-teman kita akan bacakan. Ini bagian ketiga dari Taurat Tuhan. Dikatakan dalam firman, bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari dan dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari itu dan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Nah, kalau saya kembali ke Kak Rahel, berapa lama nih Esra membacakan bagian-bagian dari kitab Taurat itu? Sesuai dengan ayat 19 nih. 7. Betul. Nggak cuma sehari ya. Iya. Kita 2 hari, 3 hari retret. Kalau ini 7 hari, lebih dari retret. Iya. Kadang retret kita juga ditambah dengan hal-hal lain ya. Bagian firmannya mungkin cuma beberapa jam, tapi ini benar-benar setiap hari seperti yang dibilang Rialdi tadi, setengah harinya hanya untuk mendengar pembacaan firman Tuhan dari Esra secara jelas. Dan ini berdiri. Iya. Dan ini dilakukan selama 7 hari dalam perayaan itu. Nah, kembali ke Rialdi nih, kalau kita lihat di pasal ini, maka hasil yang didapatkan atau hasil yang dilakukan Esra itu adalah kebangunan rohani. Nah, ini tadi jadi intinya, kebangunan rohani besar-besaran terjadi. Gimana nih pendapat Rialdi dan juga Kak Rahel? Saya minta respon berdua nih. Ya, nanti harus baca pasal 9 ya. Ada kebangunan rohani luar biasa setelah pasal 8. Ya. Jadi ketika kita punya kesempatan mendengar firman, maka kita harus memandang firman itu lebih dari emas perak, memandang firman itu sangat amat berharga, sehingga kita dengar dengan penuh perhatian. Karena kalau kita anggap remeh, nggak akan kita dengar dengan penuh pengertian. Salah satu contoh juga ya, saat dengar firman, kita jangan ke WC dulu. Ini juga bisa jadi penerapan praktek kita. Ke WC lah sebelum firman diberitakan. Ke WC lah sebelum ibadah berlangsung. Supaya kita dengar dengan penuh pengertian. Karena kita beri perhatian. Anggaplah firman begitu berharga. Maka kita akan mendapatkan betapa berharganya firman itu. Mengubahkan kehidupan kita. Membuat ada kebangunan rohani. Yang membuat kita mengaku dosa. Yang membuat kita sadar bahwa kita miskin di hadapan Allah. Pengakuan dosa inilah yang akan jadi titik dari kebangkitan rohani. Dan ini juga dahsyat. Hari raya bukan dijalankan dengan senang-senang aja, pesta pora aja, dapatkan berkat materialistik. Enggak. Ini hari raya yang penuh dengan kelimpahan firman. Jadi nanti hari raya Natal bentar lagi nih. Jangan fokus sama kalau aja terus ya. Duit, THR. Bukan. Firmannya apa? Makna kelahiran Yesus apa?
Dan dari situ hari raya itu jadi kebangkitan rohani. Natal bisa jadi kebangkitan rohani, hari raya Pondok Daun jadi kebangkitan rohani, dan setiap hari raya kita rayakan dengan kebangkitan rohani. Amin. Amin. Apakah dari Rahel ingin menambahkan? Kalau mungkin ya, kalau aku merasa setiap hari patut dirayakan ya. Terus kayak um, gak tahu ya, tapi menurut aku firman Tuhan itu bisa kita cintai kalau dia itu relevan sama hidup kita, dan pasti seharusnya relevan ya. Nah, Pasti. aku mau mengajak sama teman-teman gitu untuk otentik aja gitu di hadapan firman Tuhan gitu, di hadapan Tuhan dan di hadapan firman Tuhan. Kalau emang ngerasa nggak ngerti, ya udah tanyain aja ke orang yang ngerti. Coba tanya Bu Yulia deh. Saya tuh pernah yang ngejawab Bu Yulia karena saya nggak ngerti gitu. Ya saya cari tahu gitu loh. Jadi kayak ya udah, kalau orang lain mungkin kayak misalnya saya nggak bisa bandingin saya punya pemahaman akan firman Tuhan seperti Bu Yulia atau seperti Kak Roma atau seperti Rialdi. Ya saya sesuai dengan kapasitas saya aja. Yang pasti pokoknya kalau ada yang saya nggak ngerti atau menurut saya ini kok kayak berbanding terbalik, ini kok kayak nggak masuk akal, saya cari tahu sampai saya tahu jawabannya gitu. Dan tentunya nggak ngandelin diri sendiri, nggak ngandelin orang lain, tapi ngandelin Tuhan itu sendiri. Karena kan katanya Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu hidup. Oh ya, saya tuh suka banget nguji firman Tuhan. Dan saya ngajarin anak-anak sekolah minggu saya juga untuk seperti itu. Kita jangan mau jadi orang Kristen ya karena lahir sebagai orang Kristen. Tapi ya kita jadi orang Kristen ya kenapa? Katanya Tuhan milih. Oh ya, di mana itu tertulis? Terus kenapa dia milih? Kayak gitu-gitu. Dan kenapa, untuk apa dia pilih kita? Kayak gitu-gitu. Kita harus mengasihi semua orang. Oh ya, kenapa? Kayak gitu-gitu. Kayak diuji terus aja gitu. Itu sih yang membuat akhirnya kita juga cinta sama firman. Karena kita tahu kita kayak nggak bisa hidup tanpa arahan atau iya, arahan dari firman-firman itu kan. Dan kita nggak bisa hidup tanpa adanya tujuan yang udah Tuhan nyatakan melalui firman. Kalau aku sih sesederhana itu aja sih sebenarnya. Jadi aku kalau nggak ngerti, ya waktu itu aku ingat banget waktu kuliah, aku hampir memutuskan untuk jadi agnostik atau ateis. Enggak sih, ateis enggak. Karena aku yakin ada hal yang lebih besar daripada aku, itu Tuhan. Tapi aku waktu itu mau agnostik, karena aku nggak ngerti Allah Tritunggal. Terus aku udah cari-cari ke semua orang, nggak ada yang bisa menjawab dengan baik. Akhirnya aku bilang sama Tuhan, Tuhan yang bilang, Tuhan adalah Tuhan, nggak ada Tuhan selain Tuhan. Buktiin dong, bantu aku untuk bisa mengerti. Meskipun kata orang-orang Allah Tritunggal nggak bisa dimengerti, dan mungkin ada banyak hal lain yang kita nggak ngerti. Ternyata Tuhan akhirnya ngasih tunjuk sih dengan caranya sendiri. Nah, kayak gitu sih poinnya. Jadi serahin aja sama Tuhan kalau belum ngerti, atau kalau kita ngerasa hidup kita kok masih jauh dari Tuhan. Nggak usah Hmm. pikir orang lain, firman Tuhan aja dibaca, firman Tuhan aja dipercaya, dan doain firman Tuhan yang kita baca supaya itu hidup dalam hidup kita. Tuh. Iya, betul. Iya. Oke, masing-masing kita berjuang dengan cara-cara kita sendiri ya, untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita mengerti Dia, mengenal Dia, dan Tuhan menghargai setiap usaha kita untuk dekat dengan Dia. Iya. Oke, silakan nih teman-teman di ujung dari penggalian kita malam hari ini. Bagaimana nih respon dari kedua teman-teman kita, Kak Arialdi dan juga Kak Rahel? Apakah kita juga harus melakukan apa yang Esra lakukan? Ya atau tidak? Iya, dan jangan Iya, takut. Maksudnya, harus bisa berkhotbah kan, iya, dan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan. iya, dan jangan takut untuk ya udah, apa yang firman Tuhan katakan, ya itu yang disampaikan, jangan di fermak-fermak gitu loh, jangan di Iya, konteks. Oke, siap ya untuk melakukan hal yang demikian ya, seperti yang Esra lakukan. Tadi Rialdi masih kadang takut katanya. Tapi setelah ini siap untuk menjelaskan lagi ya. Apalagi Rialdi dipakai Tuhan ya dengan luar biasa. Nah, aplikasi yang mau dilakukan nih, tantangan apa yang mungkin teman-teman hadapi saat mengaplikasikan apa yang Esra lakukan? Apakah menemukan tantangan yang mungkin sudah pernah ditemui gitu dalam lapangan atau seperti apa? Menjadi relevan sesuai zaman ya, tanpa mengubah-ubah firman Tuhan itu sendiri ya. Itu menurut aku tantangan yang sangat besar sih. Karena kita lihatlah setiap generasi punya gayanya sendiri, ya kan? Nah,
ya cuma Tuhan sih yang bisa jadi sumber kreativitas, inspirasi buat kita, buat jadi sahabat bagi generasi di bawah, di atas, ataupun sepantaran kita, gitu. Ya. Oke, Oke. ini aplikasinya yang terakhir nih, apa yang ingin dilakukan dari pelajaran-pelajaran penting yang sudah dibagikan? Ya, satu-satu ya, dari Kak Rialdi, dari Kak Rahel, nanti saya juga akan berbagi aplikasi. Ya, silakan. Aku mau memberitakan firman Tuhan dengan memberikan keterangan-keterangan supaya orang yang mendengarnya bisa mendengar itu dengan jelas. Tapi yang menjadi target saya bukan lagi orang Kristen. Saya pengen jadi berkat buat orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Nah, ini yang masih jadi pergumulan saya. Karena pasti saya dikucilkan, saya menderita, dan saya mau belajar untuk dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya, jika kamu menderita oleh karena nama Tuhan Yesus. Nah, ini yang masih saya gumulkan. Saya mau Tuhan pakai saya buat orang-orang yang belum kenal Kristus. Pakai saya buat orang-orang yang masih suka jauh dari Tuhan. Nah, saya ingin jadi berkat buat mereka. Saya ingin jadi surat kiriman Kristus yang terbuka bagi orang yang belum mengenal Kristus. Amin. 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 Oke, dari Ya. Kak Rahel? Ah, aku sering banget aku baca firman tiap hari, tapi cepet banget. Hmm. Jadi nggak bener-bener diteliti. Kalau kan di sini peneliti firman ya si Ezra tuh ya. Nah, aku pengen ada lagu rohani itu bilang kayak aku pengen pelan-pelan mempelajari dan menikmati firman Tuhan supaya itu akhirnya bisa dilakukan. Itu aja sih aku pengen ya aplikasinya. Oke, ya terima kasih teman-teman dengan kerelaan hati sudah banyak belajar malam hari ini, sudah bisa memberikan pelajaran-pelajaran penting dari apa yang Ezra bacakan ke orang-orang Israel dan bisa ditangkap malam hari ini. Sahabat-sahabat yang sudah bergabung hari ini juga terima kasih untuk kehadirannya dan ini Terima respon kasih terakhir. banyak. Iya, kita akan bacakan. Iya, dari Ibu Meljo nih. Zaman Ezra, kitab Taurat dibacakan tanpa pengeras suara. Luar biasa banget umat Israel bisa mendengarkan firman Tuhan selama 7 hari berturut-turut dan suara Ezra tidak berkurang sedikit pun untuk membacakannya. Yaitu setelah selesai 7 hari tenggorokannya sakit enggak ya? Tapi kalau suaranya Kak Rialdi enggak deh. Suaranya kenceng ya. Makin kenceng. Ya, ini dari Ibu Indriwati. Ketika kita haus untuk tahu firman Tuhan, ada waktu Tuhan yang pada waktu Tuhan yang tepat akan menjelaskan di waktu Tuhan. Contohnya saat belajar di MLC, kita dapat jawabannya dan yang enggak kita pikir sebelumnya. Ya, terima kasih Ibu Indri, senang bisa bergabung. Oke, dari Kak Puspita, sungguh memberkati sharingnya Kak Rahel, Tuhan kiranya terus memberkati kakak dimanapun berada. Masih dari Kak Puspita, terima kasih KKR malam ini Kak Rialdi, semangat terus memberitakan firman Tuhan ya. Ya, malam ini KKR, betul. Iya, dan terakhir dari Ibu Indri, PA keren Kak Rialdi dan Kak Rahel dipakai Tuhan, amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Oke, kita sudah ada di penghujung akhir acara kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Kak Rialdi dan juga Kak Rahel. Puji Tuhan sangat diberkati sekali. Ini momen yang pas juga ya, dua rekan muda kita bisa berbagi tentang apa yang sudah dipelajari dari Nehemia 8. Dan saya semakin diberkati juga karena tadi pagi juga dapat renungan yang hampir sama gitu untuk tetap bergembira, untuk tetap bersukaria, untuk mencintai Taurat Tuhan siang dan malam gitu, dan ini juga menumbuhkan sekali. Iya, terima kasih Rialdi. Aku juga belajar dari apa yang tadi di-sharingkan oleh Rialdi, bahwa firman Tuhan itu luar biasa dan kita harus percaya 100% dan harus kita beritakan bukan hanya kepada orang yang sudah percaya, tapi juga terlebih kepada orang yang belum percaya. Dan kiranya kita membacakan firman Tuhan atau men-sharingkan firman Tuhan bukan hanya men-sharingkan. Kalau kita melihat orang itu tidak ngerti dengan firman Tuhan, kita harus jelaskan supaya mereka tuh mengerti apa maksud dari firman Tuhan ya. Dan aku juga belajar dari Rahel
bahwa memang dunia tidak seindah seindah seharusnya gitu ya. Kadang-kadang kita melihat ada sisi-sisi yang kita tidak kita sukai gitu ya. Baik itu di gereja, baik itu di antara orang Kristen, baik bahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita melihat hal-hal yang masih belum seperti yang seharusnya, tapi terus berjuang untuk kita bisa melihat karya Tuhan nyata. Memang perlu proses yang panjang, tidak bisa sekaligus langsung jadi gitu ya, tapi kita akan terus berusaha, dan lawan kita bukan teman-teman kita, tapi lawan kita adalah setan yang suka membohongi kita sehingga kita tidak bisa maju, dan kita selalu melihat hal yang negatif gitu ya, hal yang buruk, dan itu menciutkan semangat kita. Nah, saya cuma ingin memberi semangat juga kepada Rahel, sekalipun mungkin kita belum melihat hal yang kita inginkan, kita terus berjuang supaya Tuhan nyatakan melalui kita, orang lain bisa mendapat berkat, gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Riyadi dan Rahel. Ya, selamat berproses terus di dalam pembacaan dan juga merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan dan mengajarkannya. Iya. Oke, iya, di akhir acara kita akan menutup bersama-sama dalam doa. Untuk itu saya minta kesediaan Pak Riyaldi, mari Pak ditutup dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Nehemia 8 dapat kami gali dan kami mendapatkan banyak harta rohani yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Berkati kami semua ya Tuhan, yang ikut dalam PA di malam hari ini melalui IG Live. Tuhan jamah supaya kami mau dengan penuh perhatian dengarkan sabda firman Tuhan, dengarkan kitab Taurat Tuhan. Dan kami mau mendengarkannya dengan tekun ya Tuhan. Bukan hanya sehari atau 2 hari, tapi setiap hari kami mau mendengarkannya ya Tuhan. Dan kami juga mau untuk menerapkan keterangan-keterangan yang perlu dijelaskan buat orang lain yang mendengarkannya. Supaya mereka dapat memperoleh pengertian. Dan lebih dari itu Tuhan, kami ingin menjadi pelaku firman yang terus mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Dan kami memberitakannya ya Tuhan. Sehingga banyak orang diselamatkan. Bukan hanya orang-orang yang sudah Kristen, tapi orang-orang yang belum Kristen, yang belum mengenal Kristus. Kami mau beritakan firman itu. Pakai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus sertai kami. Beri kami keberanian sebab iman kami telah mengalahkan dunia. Tolong kami dengan kuasa dari Allah di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami semua dari setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan saat PA ini berlangsung. Sempurnakan pengajaran yang sudah kami peroleh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sangat amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Ya, wow, semangat. Terima kasih. Dadah. Oke. Ya, Tuhan sampai kasih. ketemu. Terima Salam. kasih semuanya. Minggu depan kita akan bertemu kembali sahabat Sabda dengan 2 guest kita lainnya. Silakan nanti teman-teman yang ingin bergabung sebagai guest seperti Kak Riyaldi dan juga Kak Rahel malam ini, kontak kita segera. Nanti kita akan bisa follow up untuk teman-teman juga bisa bergabung dan belajar bersama-sama secara live. Dan minggu depan kita akan bertemu, tadi udah di-spill sedikit ya dari Kak Riyaldi. Kita akan belajar dari Esra pasal 7.